Selamat datang di Bego Teknologi, berita dan gosip teknologi. Bersama kita Mardepete, kalian paling terupdate, terkini dan tersusun. Dan bukan review. Bukan review ya. Yoi. Tadi ngantuk, saya kan sakit hari Puasa. ini. Saya kan sakit, gak puasa dong. Oh, lo gak puasa ya? Iya, Iya, karena iya. gue lagi sakit. Jadi diekspektasikan kita gak begitu meriah lah gitu. Oh, emang agak capek. Aura-aura puasa tuh lemes gitu kan. Iya. Untungnya baru buka kan. Iya, kita baru syutingnya. buka. Jadi kayak semangat gitu ya. Bisa ngopi lagi. Bisa ngopi lagi kan. Jadi nonton ini pas buka juga aman aja kan. Bener. Gitu ya. Kayak aman aja ya. Langsung aja kita langsung cepat aja kita mainnya nih. Alak Galaxy Unpack ya. Tanggal 20 berapa tadi gue lihat? 24 di sana, di kita di tanggal 25 jam 1. Iya, nah kira-kira nih kita tuh nggak akan bahas ya sekarang ini ya, tapi kita mau kasih teasernya kayak kemungkinan kita akan live di situ ya. Jam Pas 1 pagi. Launching, iya nggak apa-apa. Kayak gimana? Kayak nonton banyak nih. Gue pengen sih, cuman lagi-lagi tuh launchingnya Samsung suka nggak menarik. Nah, kalau nggak menarik kan kita komenin gimana sih? Gue bener ya. Tanggal 24 kapan? Besok 26 besok. 24 di sini, 24 di sananya. Oh, Di sini kitanya 25 jam 1. Jam 1 kan? Heeh. Oh, lusa banget. Iya. Iya. Kayak ini, kayak Apple, Unpack udah. kayak Apple itu. Udah unpack Samsung. Lu beli nggak? Duh, gue bingung. Lu tuh nggak pernah Apa pakai yang menarik Samsung? nggak? Ih, gak pernah pakai Samsung. Bukan. Dia pakai Maksudnya Samsung lu seru nggak- banget. Iya. Fanboy Samsung dulu. Sekarang HP ini nih tuh. Udahlah. Ini buat Nggak, nonton maksudnya, doang. Lu gak ada tertarik beli Samsung gituin? Tertarik aja. Cuma kan maksudnya yang barunya juga gue belum tahu nih. Unpack ini gosipnya apa rumornya? Rumornya nggak ada sih. S26 Ultra Paling AI-nya S26. doang. Sebenarnya sih kalau disuruh iPhone kayak dia nih malah tertariknya kalau ada 3 volt gitu. 3 voltnya. Iya, 3 volt. Oh iya, Iya, bener. 3 volt kan. Gak masuk ya? Emang nggak Emang masuk nggak sih. dia. Belinya dari luar kalau mau. Di luar ya udahlah gitu aja, dan kita ke ya kira-kira gitu ya, nanti live apa enggaknya yang pasti akan kita bahas gitu. Kalau Cuman, sempat kita live lah. iya, tapi kita bahas yang lagi hangat dulu nih Di. Apa tuh? Karena kemarin ada perjanjian US dan Indonesia. Wah iya. Ini ingin melonggarkan TKDN nih ya. Iya. Kalau dilansir dari Sekretariat Negara ya, ada beberapa poin yang menarik yang gue tangkap ya. Satu dari peningkatan investasi mulai kemudahan. Jadi kayak peningkatan investasi itu buat kemudahan berusaha. Jadi itu sebenarnya untuk TKDN lolos ini tuh nggak cuma soal tech doang, tapi ada soal kesehatan informasi gitu. Jadi digampangin lah teknologinya ya. Tapi yang itu apa namanya juga buat ICT-nya. ICT itu alias TIC, alias yang buat komunikasi. Jadi laptop, apa HP juga dan lain-lain lah gitu. Internet Community Teknologi. Bukan. Information Communication Information. and of Ini Technology. dong, gitu. postel-postelan gitu, jadi gampang. Iya, kok postal itu TKDN ya, postal tapi- itu setelah TKDN. Iya. Jadi satu step itu TKDN-nya hilang Iya. gitu ya. Tapi sebenarnya bukan hilang sih, karena kan ada yang nanya apa di Q&A-nya si Sekretariat Negara juga katanya apakah ada kewajiban TKDN, sebenarnya masih ada gitu. Jadi cuman emang caranya agak beda aja sih yang gua Dipermudah, tangkap. Iya, dipermudah lah gitu ya. Terus komitmennya ini adalah katanya membuka akses pasar gitu dari AS gitu ya dan lain-lain. Jadi ini benar-benar mempermudah 90% lebih barang US Masuk Indonesia. Itu yang dimana ini jadi contoh baik atau kabar baik buat orang-orang yang suka sama Pixel gitu. Nah, gue mau nanya sama lu berdua. Sebenarnya kalau Pixel masuk atau iPhone masuk lebih cepat, itu untung di Indonesia apa kagak? Untung di Indonesia apa enggak? Maksudnya? Kayak store-nya yang Indonesianya jualan gitu. iya. Atau sebenarnya mendingan tetap di HP Cina aja? Yang gue bingung sebenarnya dari harganya. Oke. TKDN ini sebenarnya berpengaruh nggak sama harga barangnya? Kalau misalnya TKDN longgar harga lebih murah di, jangan-jangan HP Cina itu mahal gara-gara TKDN di. Ya kan makanya Kayak yang gua- apa? Semuanya kan ada TKDN. Yang Cina tuh ada TKDN. Cuman gue nggak tahu itu dia TKDN itu berpengaruh ke harga apa enggak? Yang lu ribut 6 juta mulu itu. Bukan, itu kan gara-gara RAM. Gara-gara RAM. Itu TKDN juga pemirsa di rumah. Emang ada TKDN, tapi kan udah dari kapan tahu TKDN. Iya. Cuman kalau misalkan HP itu bisa lebih murah tanpa TKDN karena ya nggak perlu ada apa sih buat lokal ini nih. Iya. Ya, siapa tahu. Iya, menarik. sebenarnya ini kalau ngomongin Apple Pixel ini sebenarnya kan kita udah cium dari lama ya, kayak misalnya Pixel sama Apple tiba-tiba bisa Apa namanya airdrop gitu ya. kan. Sebenarnya ini emang lumayan inilah kayak agak-agak politis sebenarnya gitu. Dan gue lihat tuh emang
kayaknya mulai keganggu nih dalam urusan tech crash si China ini udah mulai ganggu gitu. Dan Indonesia itu jadi pasar yang seksi banget. Contohnya ya lalu lihat aja sampai brand Inoi juga ngelihat kan. Tapi gue mau menjual di sini Buat kan. Indonesia karena ini negara ini tuh kan 300 juta Pak. Satu orang punya 2 HP gitu. Benar. Bayangin aja lu jual gak usah 1%, 0,5% aja. Wah kaya raya gitu. Iya. Cuman ya Laku 1.000 mah enteng gitu ya. iya laku 1.000 mah isi lah gitu ya. Cuman kalau gue pribadi ya, kalau gue nih boleh lu tampilin ya. Kenapa gue suka pertukaran ini? Pertama, gue bukan yang nggak nasionalis ya. Cuman kalau misalnya Pixel masuk Indonesia, lu lihat gak terakhir tuh Pixel 9a? Pixel 9a. Itu kan diledek sama MKBSD kan? Iya. Ya kan, sebenarnya lu ngapain lu bikin lagi gitu kalau lu gak ada perubahan kan? Kalau misalnya Pixel masuk Indonesia dan dia ngelihat pasar Indonesia, harusnya dia tuh bisa berbenah at least. Pixel itu tuh, Pixel sama Sharp itu punya kesamaan. Salahnya dia adalah ketika dia mau global, riset pasarnya tuh cuma di negara dia masing-masing gitu. Iya, Cuma iya. market dia sendiri, bahan Iya. evaluasinya. Memang jadinya untuk kayak kita mungkin yang tech enthusiast tuh melihatnya kayak ini apa sih sebenarnya Iya gitu. sih, bener sih. Iya menurut gue sih Mid-range tuh jelek gitu. bagusnya iya kan? Iya. Iya kan kayak Sharp lah, kita lihat Sharp aja dah kalau gak maju kan begitu kan. Iya. Kalau dia gak ngelihat ada kompetisi kan. Nah yang gue lihat sih situ Pixel itu harusnya bisa di-push. Kalau misalnya masuk ke pasar SEA terutama Indonesia yang sangat seksi kan. Jadi di-push buat teknologinya gitu biar lebih menarik. Sebenarnya sih itu yang gue lihat dari sisi tech enthusiastnya. Iya sih sebenarnya ya karena udah ada itu kenapa nggak buka di sini aja gitu ya. Betul, harusnya. Tapi Pixel tuh dijual di negara lain nggak sih? Gua nggak tahu sih. Dijual setahu gue deh. Kayak India gitu. Ya Oh, India gua kurang tahu negara-negara Nah, berkembang. dia kalau gitu. dijual ada Google Store. Biasanya ada sih. Harusnya Kalau ada. Google tuh emang kadang ada store-nya. Kadang Karena Google itu kan emang kalau ngomongin tech tuh banyak banget sebenarnya dia. Kayak chargerannya dan lain-lain gitu. Iya. Susah sih produk Google di kita tuh suka banyak kasus gitu kan. Chromebook aja sekarang kasus. Iya. Tapi yang unik aja tuh barusan deh gue lihat tuh ada Google. Masa dia buka kayak jualan IndiHome gitu. Masih. Google Fiber buat Wi-Fi 7 ke atas. Oh ya, by the way, Lu lihat di mana? Ada namanya G-Fiber. tiba-tiba. Emang dijualan gitu. Jadi jualan router dengan provider ya. Dan kalau ngomongin tadi ya, ICT itu tuh nggak melengkup soal teknologi doang loh. Alat komunikasi jadi mungkin emang internet juga. Jadi Kayaknya nggak ada yang tahu mau emang. Nomor satu hulu hilirnya maunya dia. Iya, lagi-lagi kan kalau kita ngomongin sedikit politik ya kayak gitu kan Bapak Trump ini kan China ini kan ya kan gitu kan. Dia kan emang kalau dia ngelihat Indonesia, lu Iya. boleh deh lu ke Bali deh atau ke daerah-daerah yang terpencil gitu. Lu lihat internetnya atau kabelnya Huawei pasti. Oh ya. Iya dong. Broadband-nya Nah broadband. kayaknya Infrastruktur infrastruktur tuh Huawei tuh lu mau ngatain handphonenya gimana juga ya dia tetap jualan karena Iya. infrastrukturnya tuh bener-bener Udah Indonesia jadi butuh banget, iya. gitu. Emang apa yang dikatain dari handphone? Cuma OS doang kan? Banyak aja. Tapi kan HP-nya emang dahsyat-dahsyat tuh. Ya emang HP-nya tuh bagus sebenarnya. Bagus. Keterbatasan di OS Iya. aja kan sebenarnya. Di Google-nya. Iya, karena Google-nya aja Di Google sebenarnya. service-nya. Iya, Di Google mobile service-nya ini service. dan macam-macam lah ada yang nge-spill juga kan. Ya itu kayaknya jadi kayak emang perang dagang banget sih. Bener sih. Tapi kalau lu Win gimana Win? Lu sebagai Apple fanboy kan terduga. Kalau Apple masuk Indo itu ada hal baik ya menurut lu? Ya paling buat para fan-fannya aja jadi lebih cepet gitu loh. Soalnya kan tadinya, tapi gue nggak tahu ya tadinya kalau misalkan Apple kayak ada perilisan iPhone baru atau MacBook baru gitu ya kan biasanya tuh akan menyumbang pendapatan negara orang lain tuh. Bener sih. Karena orang negara kita nih pada ke Singapura, ke Iya. Malaysia, Iya. ke Bangkok kayak kita Iya. juga kan Iya. tahun lalu gitu. Nah sekarang mungkin ya udah biar duitnya muter dikit aja. Bagus sih. Iya bagus kan, bukannya artinya kita anti TKDN ya? Ah. Kan gue pernah diserang kok gitu kan, gue dibilang Ya anti susah TKDN juga kan. sih ya. Siapa yang jereng? Aduh gitu, agak ya awas aja lu. Enggak lah, malah bagus sebenarnya kalau duitnya muter di negara kita kan. Iya sih. Gitu ya. Iya sebenarnya perspektif juga sih ya. Soalnya ujung-ujungnya kayak kemarin kan kita terlalu kalau menurut gua nih ya, menurut gua kayak terlalu banyak regulasi yang mungkin agak ketat, ujung-ujungnya banyak yang ngakalin dengan cara aneh-aneh kan Iya. gitu loh. Jadi ya benefitnya ke user pun nggak ada, ke negara pun ya nggak jelas gitu. Dan kalau ngomongin koneksi tadi, gue berharap tuh bandnya apa Apple tuh yang bisa nyari AirTag gitu-gitu. MMWave-nya. Iya, MMWave-nya AirTag 2 akan kepake di Indonesia. Tahu menurut. gue itu dibuka tau. Beberapa udah ada yang dibuka. Udah berapa udah dibuka. mulai ada yang Ya dibuka. harusnya lebih luas lagi gitu, Iya. biar benar-benar kepake lah. Soalnya terakhir yang demoin jam paling barunya tuh dia Yang kiris ya, kiris Iya. ya.
Kiris. Bukan. Ini Enggak, kan kita bisa nyari kalau iPhone-nya hilang kita nyari pakai jam. Gini-gini. Waktu itu didemoin sih udah bisa di Indonesia. Udah iya. bisa. Terakhir juga gue lihat itu ada dari Mendagri apa siapa ya? Itu mempermasalahkannya bukan karena Indonesia, tapi emang Apple itu belum buka jalur buat Indonya. Oh. Terakhirnya kayak gitu. Kayaknya buat AirTag deh atau buat jamnya gitu. Oh iya. Jadi buat jaringannya itu ya tinggal tunggu Apple-nya mau buka apa enggak gitu aja. Dan harusnya dengan kemudahan ini buka ya harusnya ya. Ya harusnya. Iya, lagi-lagi ya bukan kita support Apple banget tapi lebih ke ya kalau bagus apa enggak kan? Iya, sebenarnya sih ini sangat untuk user banget ya sih. Apalagi kan user Apple kan baik banget ya. Iya. Kita nggak bisa bohong lah ya. Dan kita kalau gua mau agak-agak bagus-bagusin lagi maksudnya, kenapa nih bagus juga untuk HP China, Android nih. Ketika HP Apple dan itu masuk ke pasar yang luas gitu, artinya HP China ini mungkin akan terlihat tidak seksi kan. Yang harus dilakuin apa berarti? Inovasi. Nah, itu. Tapi nggak tahu sih dia udah ada inovasi di Cina nggak bawa ke Indo. Iya betul kan? Iya. Harusnya dibuka lebih luas lagi. Ya lah, gini Pak. Dia merasa yang sekarang di Indo cukup. Bener Iya. sih. Gitu. Kalau nanti Apple masuk dengan bebas, dia jadi yang inovasi udah ada di Iya, di Cina ya dimasukin semua kan. Bener juga sih. Ya contoh lah yang Xiaomi 15 Ultra, gue suka ngomongin 17 Ultra, 15 Ultra. Kayak ngomongin hasil kamera dan tuningan, 15 Ultra Cina lebih bagus, Pak. Iya. Bukannya nih jelek, tapi kalau dibandingin Ultra Cina, waktu itu gue bandingin punya Alvin, jauh. Bisa jauh gitu ya. kategorinya. Udah bukan AB doang, udah bener-bener jauh gitu. Artinya kan kalau misalnya banyak persaingan di sini, HP China pun, Android pun gue lihat harusnya bisa mulai panas juga lah. Untuk ngeluarin teknologi yang lebih panas gitu. Dan gue juga udah mulai prediksi sih kayaknya karena ada Apple Care ini yang tipe-tipe Samsung Care sama Oppo Care tuh bakal lebih banyak lagi sih. Iya, Karena itu. ini Apple gila banget tiba-tiba masuk kan. Iya, ketika ada persaingan, Iya. menurut gua yang menang adalah user undingnya. Betul. Iya, tipenya Yang tuh kayak diuntungkan. kayak Lenovo. Dia udah bisa ADP, yang lain bakal ngikutin. Sama kayak gitu kan. Iya itu maksud gua. Iya kan? Sekarang Apple Care udah ada. Nah, Samsung udah ada, tapi kan dihilangin. Iya. Tapi balik tadi ya ke push inovasi ya. Soalnya gini, kemarin kan gua ke China ya, gua pamer dikit seru lah. Kalau di Western itu ada namanya time is money kan. Nah, Kalau Cina itu time is money, efficiency key. Iya. Sebenarnya dari dua slogan itu kebaca kan. Berarti Cina itu tuh perbaruan dari Western. Sebenarnya dia Iya, tuh iya. pengen one step ahead dari Western. Nah, kalau balik ke poin kita tadi, kalau misalnya Apple dan Pixel atau semua handphone Amerika masuk dengan segala teknologinya, dan tiba-tiba ditinggalin Cina, lu pikir Cina bakal diem? Oh. Kagak. Itu push teknologi itu penting bro. Gitu. dan Cina mainnya fair sih. Iya, mainnya fair mereka. Dia Iya. tuh nggak main-main yang kayak, wah lu jelek banget, Enggak. nggak. Iya sih. Nggak, itu makanya itu yang kalau gue tuh lihat tadi kesana, bukan masalah TKDN atau enggaknya sih. Gue lihat di situ doang sih. Ya tapi nggak tahu lah ya kalau TKDN hilang kan Iya. berarti kan ada potensi pekerjanya nggak ada di Indo. Iya. Ya kan? Karena Iya. TKDN nggak ada Iya. kewajiban bikin pabrik kan. Ya penanggulannya gua nggak tahu nih. Ya nggak tahu. Kalau itu bukan urusan kita lagi-lagi. Nggak tahu. Kan? Itu kan mungkin udah dirapatkan dia. Iya, di yang lebih lain lah. Iya, Kita- kalau kita nggak tahu kan, Iya. maksudnya Nggak akan kelihatan bukan kita di nggak kita. peduli juga, lebih ke kalau ngomong salah nanti gitu Iya, kan. gue pengen bantu orang-orang nggak punya kerja, tapi kan gue nggak punya duit. Iya. 10.000 karyawan susah Udah, banget gajinya. lu Gue susah. curang nih gitu nanti. Tiba-tiba kamu gitu ngomongnya. Kan berapi-api. Kan ngomongnya boy, kan ada pengaruh. Udah. Kita intinya adalah kita mah support pekerja Indonesia gitu. Tapi Iya. TKDN bukan dilonggarin tuh bukan artinya jelek banget tuh doang poinnya. Betul. Udah sampai situ aja. Iya. Ada juga di yang sampai situ aja di. Apa tuh? Wah, ini aku ingin coklat tapi coklat dari US. Gimana solusinya? Ambil aja di bawah. Iya, Bang. Ini iklan kita hari ini ya. Reses Pieces ya. Ini adalah coklat dari US ya, dari Ibu Bos. Thank you. Anda masih nonton kan, saya tahu. Ya, terima kasih lo. Ini enak banget lo. Cobain ini. Gue nggak boleh. Coba dong. Kenapa emang lo? Oh, keto lo ya? Ini reses. Ini enak Oh, kayak ya. M&M gitu ya. Ya, jadi lo kayak M&M. Tapi Versi rese, mahal. tapi rese. Kan rese namanya. Iya ya. Tuh, per 38 piece ada kalorinya. Tuh. 140 lumayan. Cuma ada lagi dia yang menarik nih. Apa tuh? Satu coklat yang bikin TKDN jadi longgar nih. Wah. TKDN ini coklat Donald Trump. Ya, ini adalah coklat Donald Trump ya. Gua nggak tahu. Ini adalah coklat yang bikin Huawei tidak ada Google pemirsa ya. Ini dia coklatnya. Sialan lo ya. Emang ini orang sialan sekali ya. Gak jelas. Tapi kan Besok diculik nih.
Enggak, hari-hari ini kan dia lagi temenan sama Indonesia. Oh iya. Iya, karena masuk ke itu kan. Board piece. Kan sawit nggak kena itu tarik. Ya itulah story, ya itu sponsor kita hari ini. Reses dan coklat Huawei gak ada Google ini. Nah, kita lanjut ke Apple juga, masih menarik ya, karena ini lumayan panas ya. Ini itu iPhone 17e ya. Tiba-tiba muncul katanya di permukaan internet, katanya bakal muncul sebagai iPhone killer lah gitu. Karena murah. Kok iPhone killer? iPhone killer maksudnya HP-HP murah lah, killer-killer gitu lah. Gue juga gak ngerti. Mid-range killer. Ya mungkin ya, perspektif killer gitu. Karena perubahannya dari 16e ini lumayan signifikan gitu. Apa tuh? Kayak misalnya dari notch-nya yang tiba-tiba sekarang udah punya dynamic island, lalu sekarang juga apa namanya udah support MagSafe. Kalau 16e itu kan bener-bener kayak handphone Apple dibikin Yang murah banget. Bener sih. Iya kan? Yang nggak ada MagSafe. Iya nggak ada MagSafe, terus apa namanya notch-nya masih tinggi gitu ya. Layar ada 120 nggak? Enggak, layar Belum sayangnya ya? 60 Oh, Hz. bagus lah, bagus lah. Jadi ini basically adalah iPhone 17 versi ekonomis memang. Bener. iPhone 17 kalau nggak tobat begini dia jadinya gitu ya. Ini tuh di kabarnya juga ada 3 warna ya. Di sini ada hitam, ada putih dan kayaknya akan ada hero baru. Kayaknya ini warnanya ungu. Ungu. Kayaknya dari dulu ada ungu. Enggak, belum. Ungu. ada. Oh, Sekarang enggak belum ungu ada. kalau di base ini kan. jarang. Ada di Base base model, modelnya base Terus ada. udah. Untuk SoC-nya dia pakai A19 yang dimana gue pribadi gue udah nyobain A19 ya iPhone 17 untuk apa namanya efisiensi sih bagus banget gitu. Iya. Jadinya kayaknya iPhone 17e ini harusnya jadi salah satu handphone yang menurut gue jadi menarik nih selain iPhone Air ini gitu ya, karena gue juga ada cobain nih, pasti udah nyobain nih iPhone Air lu pegang gitu, maksudnya secara spek itu ya memang jelek lah, kayak nggak ada kamera gitu-gitu. Nah tapi sayangnya memang untuk kameranya 17e ini kamera belakangnya cuma satu katanya. Sama kayak Air juga. Sama kayak tapi kamera depannya sensornya kotak. Stage Ya, mode. sama Ya? sama. Nah bedanya apa berarti ya? Berarti Ya kan ada A19 biasa, ini A19 Pro. Oh ini Pro ya ini ya? Pro. Ya gitu ya. Jadi ini kira-kira akan menjadi handphone yang lagi-lagi menarik ya untuk orang yang mending iPhone, apalagi sekarang udah ada MagSafe dan lain-lain gitu. Tapi menurut lu gimana, Di? Perlukah iPhone 17e muncul di dunia ini? Gue mau nanya deh dari sudut pandang lo berdua. Iya. Target E-nya iPhone tuh kemana sih? Anak SMA. Karena gue merasa kalau gue ya daripada ngambil E-nya mendingan ambil yang versi Yang biasa. generasi sebelumnya gitu loh. Oh iya, iPhone 16 ya. Enggak, Iya. tapi kalau di luar tuh versi sebelumnya bisa di discontinue. Oh, Kalau di Oh. sana tuh mainnya kayak gitu. Di sini berarti kayak Masih masih berotasi ada gitu ya kalau di sini. Iya. Karena kan kita masih pakai distri kan yang jualan. distri, nggak cuma distri, counter pun juga ngambil ini iya, dan kan. bekasnya Iya. iya. Dan hidup karena banget. pasarnya baik banget nih Iya. gitu. XR aja laku. Iya, Di sana XR, kan iya, ada. XR aja Iya. masih Iya, bener dijual. juga sih, bener juga. Gue masih inget kalau XR tuh masih suka lewat di gue kalau buka-buka TikTok tuh XR kuning. Iya, nah next questionnya berarti di Indonesia tuh laku nggak sih? Populasinya kelihatan nggak? Enggak, Gua sih- katanya gua enggak. sih nggak pernah nemu. Katanya enggak. Harusnya enggak. Di Indo tuh paling aku tuh yang atasnya malah kan. Di Indonesia Pro Max. kalau yang Pro, ska- Pro. iya, Pro dan Pro Pro Max Max gitu. gitu. kalau nggak salah tuh di Indonesia tuh memang kayak di tengah itu kayak plus itu nggak akan laku. Iya. Ini berlaku sama Samsung juga. Ini dua brand gede kan. Samsung, Apple itu biasanya yang plus itu paling nggak laku tuh. Lu either pakai yang bawah atau yang mahal Atas sekalian. banget. Iya. Gitu. Bahkan untuk yang seri-seri misalnya nih kayak Samsung S25 Ultra 8256 tuh nggak akan laku. Lakunya tuh yang 1 tera tuh sih. Karena udah harga mahal mending sekalian aja. Iya, karena Iya kan? emang dari budget kan juga beda kan. Tapi emang Apple gila sih ya. 2 tera berapa puluh juta laku loh. Enggak, tapi ini membantah ini sih. Seinget gua seri E ini tuh sempat dibilang mati katanya. Karena nggak laku. Tiba-tiba muncul lagi gitu. Jadi kayak menarik aja menurut gue sih gitu. Dan dia punya warna baru yang pop kan. Sekarang kan kayaknya udah bener dia karena ngelihat oranye kali ya, oranye laku banget jadi warnanya tuh dibikin Iya. pop gitu, ungu. Iya sih, tapi 17. Tapi 16-nya masuk ke sih Indo? 16-nya? Masuk ya? Ada ya? Ada. Ada waktu itu dia bawa modem baru kan? Oh iya. Iya. Masuk. Iya, tapi ya gitu masalahnya tuh gue lupa deh. Seinget gue dia itu juga nggak kenceng, terus kameranya nggak ada dan MagSafe-nya nggak ada. Itu MagSafe nggak ada tuh untuk user Apple tuh udah. Iya makanya kan. Jadi gue berpikir mendingan ambil yang 15 waktu itu gitu kalau Iya. 16E. Soalnya nggak ada MagSafe-nya. Iya. Ya kayaknya 16 ini juga nggak laku sih. Cuman kalau buat segmentasi pasar menurut gue sih ini tuh memang buat orang-orang SMA gitu sih. Ini yang menarik tuh nggak katanya profesional. iPhone E laku buat korporat. Mungkin bisa Ada yang kalau komen. misalnya sistem bisnis. Karena kan Apple juga menawarkan bisnis
juga buat smartphone-nya gitu. Iya. Jadi kayak udah Oh, dipakein jadi beli admin. banyak buat anak-anak kantornya kali gitu Iya. ya. Levelnya tuh emang korporasi ya. Jadi dia tuh udah dari laptop aja kayak laptop inventaris gitu. Iya, jadi pengadaan. Pengadaan ya. Lanjut ya. Oke, MacBook ya. Nih sekarang ada yang murah-murah juga. Tadi mau bridging jadi lupa gue ya. Murah-murah juga nih juga MacBook nih. Ini MacBook murah ini aneh banget. Wah, ini. Ini yang paling Ini bagus nih, karena, menarik. Kenapa lu bilang bagus berdua? Gue kepo dah. Karena dia ini menurut gue dia tuh pakai A18 Pro kan, Ya. nggak pakai M series gitu. Ya. Terus juga desainnya juga ya. Kenapa lu nggak beli R aja sebenarnya gitu? Iya. Dan kemungkinan ini mungkin kenapa nih ada karena memang basically kalau lu lihat counterpoint tuh iPhone 16 itu secara handphone nggak lebih laku lah. Bahkan iPhone 17 itu udah balap Iya, penjualan iPhone 16. Kemungkinan kenapa muncul ini kan dia pakai A18 Pro karena iPhone chipnya ini tuh dipindahin jadi MacBook gitu doang sebenarnya. Nah cuman kenapa gue kontra? Pertama dia ini gak support Thunderbolt karena dari ininya dari SoC-nya. Iya bang nggak. Lain-lain. Kedua, gue nggak tahu nih posisinya ini gimana nih. Emang A18 Pro tidak support Thunderbolt dari SoC-nya? Ya SoC-nya kan bisa. SoC-nya bisa kan? Cuma Nggak, di bukan. MacBook Dari itu. SoC-nya. Karena MacBook itu M kan yang super itu sama kayak Intel AMD. AMD itu nggak Thunderbolt kan? Oh, tapi paling USB 3 aja kali ya. Iya, USB 3 normal aja gitu, USB biasa aja. USB Iya, iya, HDMI. Iya. Ya cuman ya gitu, gue tuh nggak ngerti kenapa harus ada ini apa namanya laptop ini sementara MacBook Air yang tersebar di Indonesia ya, gue ngomong Indonesia itu masih banyak gitu. M3 itu 14 juta tadi gue cek, M2 juga masih ada 12 juta. Walaupun kalau dari yang lu omong tadi emang M2 M3 mungkin di luar udah nggak ada kan. Udah Kayaknya udah discontinue. nggak ada Neo juga sih Iya. harusnya. Iya. M2. Nah, apa lu punya pandangan berbeda nggak sama Gue sih punya perspektif sendiri ya, dan Ah. gue tuh malah excited banget sama si MacBook A18 Pro ini. Kenapa? Karena sebenarnya yang bikin gue masuk ke dunia Apple itu kan dulu ketika gue ada nyobain satu footage kamera cinema, semua PC rakitan kita dan laptop gaming kita yang Ryzen dengan RTX 2060 gitu ya. saat itu ya? Saat itu nggak ada yang bisa running videonya. Kebuka, bukan nggak bisa baca. Kalau nggak bisa baca kan beda. Ini nggak bisa running nih. Pas Patah-patah, jalan patah-patah. patah-patah. Itu cuma jalan di satu device. iPad Pro 2020. Iya. Lancar. Dan iPad Pro itu masih A12Z. Iya. iPad-nya juga masih ada sekarang, masih dipakai buat produksi. Jadi menurut gua bahkan ini yang akan jadi MacBook ini kan A18 Pro. Lebih tinggi kan dari A12 ya udah pasti lah gitu. Dan di sini menurut gua ya, gua waktu iPad tuh bawa M series chip, seneng performanya tinggi, cuma iPad OS. Benar. Nah ini A18 ini begitu jadi desktop harusnya kan bawa Mac OS. Ah. Which is berarti aplikasi editingnya juga full size semua, bukan mobile version. Benar. Nah menurut gua ini bisa jadi harusnya ya. Mungkin sekarang kan banyak yang ngomongin tuh dari warnanya cakep, harganya Warnanya sih murah, bagus, gue suka gitu-gitu. warnanya suka. Cuma menurut gue yang paling penting adalah ini bisa jadi laptop paling murah dan reliable buat editing 4K ke atas. 4K. Menurut gua. Karena gua ada video iPad gua diadu sama waktu itu sama ROG sebelah-sebelahan. Itu jalanin 8K-nya Canon R5. 8K dan yang lancar iPad. Bener sih. Ada videonya masih ada kalau lu mau cari gitu Iya, ya. tapi satu sisi emang gue menarik sih kayak berarti level SoC HP itu memang udah laptop level sebenarnya. Dan emang core pun juga sama sebenarnya kan. Iya. Tinggal kayak dayanya berapa, core berapa gitu kan, peruntukannya untuk kayak gimana. Dan sebenarnya juga lebih baik pakai MacBook dibanding MacBook Air karena gue kan pernah pakai M series yang MacBook Air. Itu buat ngedit sebenarnya kurang enak gitu. Ya daripada nanggung Ini ngomongin speed apa ngomongin speednya. Kayak gue pakai Premiere kan, bukan Premiere mah jelek ya. Nggak cocok buat si MacBook sebenarnya. Ya daripada lu pakai MacBook yang baru tapi memang belum ya buat ngedit berat, ya mending langsung turunin aja performance-nya buat kerja gitu. Oh gitu ya. Office work gitu. Tapi menurut lu ini jadi buat profesional atau buat kuliah deh? Kalau ini Ya deh. pasti sih Kuliah, targetnya udah anak-anak pelajar pelajar. sih. Pelajar. Kayaknya targetnya pasti ke situ. Cuman yang gua pengen highlight adalah ini akan memberikan akses ke orang-orang yang budgetnya rendah untuk paling nggak sudut pandang gua ya, untuk Iya. nyobain memproses file-file dari kamera-kamera gede. Karena sebenarnya kuncinya tuh media engine itu, Pak. Kalau Iya. dulu kan kita ngerakit kan gue pasti cari Vega yang CUDA core-nya gede gitu-gitu iya. kan, kayak wah dipilih-pilih. Sekarang pakai si MacBook ini dengan media engine-nya lu pakai kamera apapun sih menurut gua. Iya. Apalagi kan dia media engine-nya tuh kencengnya di H265, H264 ProRes kan. Iya.
Itu kan kamera-kamera sekarang formatnya itu semua. Jadi emang udah dibuka ya, Jadi nggak perlu. menurut gua kayak ini deh anak sekolah bikin tugas sekolah gitu, Oke. film pendek, vlog-vlog apa segala macam, menurut gua udah Iya. Ya, bagus. encer banget. Fun fact, A18 Pro itu bukan yang baru itu A19 ya. Jadi ini Iya, pakai itu kan di 16 Pro Iya, kan, 16 A18 Pro. 16 berarti kalau misalnya yang lu omongin benar bisa 4K. Berarti kapabilitas dari SoC-nya iPhone sendiri sebenarnya tuh Sebenarnya gila. gila banget, Cok. Sebenarnya gila. Sebenarnya Iya sih- dong, berarti ini kan bukan diakalin kan. Kayak Iya. misalnya Samsung kemarin kayak Snapdragon 4 Galaxy gitu. Enggak begitu kan? Benar. Udah bener A18 Pro kan. Iya, iya. Bangke ya. Iya, dan lu kalau lihat prediksi harganya kan katanya bakal around $699. Iya, 11 juta. 700 belasan juta. Ini udah jelas bikin Microsoft tuh bijinya getar itu. Iya. Buat apa lagi lu beli laptop 10 jutaan? Iya. Maksudnya kan 10 juta nih, lu kalau sekarang gua review ya, itu bukan untuk yang performance tinggi kan, malah masih agak banci gitu. Ada yang mau desain, ada yang mau mobile, ada yang mau kayak performance tapi desainnya jelek gitu kan. Nah ini MacBook udah jelas nih. Dan semuanya bisa. Dan Microsoftnya jelek sekarang. Iya ya, kalau ngomongin Windows dari kemarin tuh lagi disikat-sikatin tuh gue liat tuh. Iya. Orang-orang Reddit gitu-gitu ya. Iya. Gue gak tahu kapan benahnya. Karena dia monopoli sih Windows bener-bener. Gue sih nggak bisa bilang dia monopoli, tapi dia bisnisnya terlalu besar untuk satu OS itu. Iya, sementara laptop itu kebutuhannya beda-beda kan. Itu dia. Jadi penggunaannya tuh terlalu bingung kan jadinya. Iya, cuman nih berarti kalau balikin ke nama ya, berarti ini apa? Bukan MacBook Air, bukan MacBook dong? Apa MacBook aja. MacBook harusnya. MacBook? Kan nggak ada sekarang. Dulu MacBook ada. Air sama MacBook Pro. Iya. Oh iya, nggak ada. Sekarang nggak ada. Nah, tinggal desainnya aja sih. Yang Di sana final tadi nih. kalau gue lihat tuh ada warna-warni gitu sih, itu menarik sih emang. Tapi buat maksudnya anak muda dari banget. segi portability-nya kayak gimana? Apakah Oke, kayak itu. Air atau malah tebel gitu? Kalau misalnya dia tipis di harga belasan juta dan dia Apple, iya muter otak tuh Asus, Lenovo Iya lah. semua tuh. Iya, Mungkin Yoga enggak lah ya. Yoga gue lihat sih masih ini ya. Kalau ini kan opini, ini kan berdasarkan saya siapa namanya? Gue apa namanya? menurut keyakinan. Ya menurut keyakinan saya ya Iya. kan. Dan menurut penglihatan saya, jadi nggak valid ya. Nih gue udah berapa kali gue ke kafe, gue tuh cuma lihat 2 laptop, MacBook sama Yoga. Ya. ThinkPad ThinkPad tuh GG. Lenovo. Iya juga. Iya. Nah, problemnya kan berarti kan di 2 brand selain ini kan. Yang perlu untuk Iya, masuk untuk ke market itu ya. pikir utang nih. Kenapa laptop gue tidak ada di kafe gitu loh? Betul. Harusnya kan. Iya. Gamparan buat Asus lah ya. Asus kan menurut gue sih akhir-akhir ini agak mengecewakan ya. Maksudnya yang ditawarin mungkin bagus tapi ya udah gitu loh. Iya. Di harga yang naik dan lain-lain lu nggak bisa ngasih baterai yang lebih jauh juga. Mungkin kita bisa lempar ke Intel AMD ya. Juga nggak tahu cuman ya kemarin tuh soalnya ada omongan menarik lah soal laptop ultra thin ini, kayak pada akhirnya setiap pekerja teman-teman gua di sekeliling gua ya, endingnya gua kasih kan kayak Asus VivoBook gitu ya atau ZenBook gitu. Itu memang mereka dalam keadaan kayak gua mau nyoba selain MacBook. Lo tau gak apa yang terjadi? Balik ke MacBook lagi, Pak. Betul. Karena baterainya, ya gitu ya kalau balik ya. Jadi kayak harusnya lagi-lagi kalau ini persaingannya bener ya. Kalau misalnya bener ya, Iya. harusnya lebih di-push lagi buat Intel, AMD atau Snapdragon. Nah, Snapdragon menurut gue sih bakal bangkrut sih. Iyalah, ini laptopnya. Kaget. Lu bener Ya, Cok. tapi emang Ada nggak kelihatan Snapdragon A8-nya. laptop. Iya. Maksud gue lu ada A18 yang udah jelas ekosistemnya ada. Betul. Snapdragon tuh lagi berusaha dijatuhin anjir. Jahat banget itu sebenarnya Apple. Bikin bangkrut itu. Dengan SoC yang sebenarnya udah ada di pabrik dia. Karena Apple Iya. Iya, nggak develop baru kan? Iya, Iya, nggak develop iya, baru. iya. Karena Apple iPhone 16 itu tidak begitu bagus ya. Apalagi semenjak iPhone 17 muncul kan iPhone 16 sudah sama sekali tidak worth it. Nah, Apalagi yang Pro. Karena yang Pro itu udah nggak worth it banget bahkan gitu. Karena dari desain dan lain-lain gitu kan. Chipnya ditarik lah. Jadi bener-bener ditarik ke resource yang berbeda gitu. Yang dimana dia juga gak kehilangan apa-apa. ini gue bingung sih Snapdragon bakal gimana. Tapi emang iya sih. Soalnya gue laptop Snapdragon waktu gue tuh mulai denger aja tuh karena dia yang tertarik si Aldi beli beli kan. nih. Dia beli si Snapdragon. Terus setelah itu udah hilang gitu. Apalagi dengan ada MacBook ini Iya. nanti gitu. Jadi kayak Iya belasan juta ya laptop Tecno Parah kemarin sih. tuh. Ya ujung-ujungnya si Microsoft sih. Iya. Snapdragon tuh nggak Yang bisa gede gara-gara Microsoft menurut gue. Yang enteng kemarin tuh belasan juta tuh. yang gue pakai. Gue lupa dia pakai nggak Yang sih? mana? Laptop Emang yang itu enteng. ARM? Tekno. Iya. Tekno iya tuh.
Iya, tapi bukan ARM itu. Yang gue pakai Intel, trading Intel. untung Intel. multi-bagger berkali-kali. Pakai laptop Tekno kan? Ada Pro Art, ada MacBook Pro. Kayak Tekno ya. Iya, Tekno. Pro apa ada di sini? Ada yang mahal-mahal kan, pakainya Tekno. Tapi dia. kan mahal harganya juga. Oh, itu 14 juta. ARM. Enggak, Enggak, itu bukan. Intel. Intel biasa, X86 Gua bukan kira ya? Snapdragon. Tadi lu Enggak, bukan maksudnya poin gua di laptop Windows lah gitu. Iya. Enggak kan karena kan tuh Nah, itu kan menarik perspektif. Gue tuh pakai Windows cuma karena butuh buat trading doang. Iya. Buka iPod. Terus sekarang gue lagi trauma trading, gue nggak pakai lagi laptopnya. MacBook lagi. itu kan lebih ke HP juga bisa aja. Bukan nggak bisa. Ada aplikasi yang cuma jalan di Windows. Ya buat lebih detail lah. Oh iya. Di MacBook belum ada. Si iPod cuma Iya. bisa di. Iya, lagi-lagi ini berarti Microsoft ya yang harus di-push ya. Ya gue sih berharap sih dari kemarin kan soalnya gini ya, kekecewaan gue ke Snapdragon ya. Gue sih bukannya gimana-gimana sih, lebih ke Snapdragon kerja sama banyak banget pak. Iya. Lu inget gak yang kita Computex pertama kali tuh? Gue lah yang Oh, pertama iya. kali. Itu kan kerja sama banget, ada Windows lah, apalah, Iya. ada Premiere lah. Iya. Tidak ada yang support, gitu. Support. Tapi nggak bagus kan? Microsoftnya nggak mau develop, nggak mau prioritasin. Padahal salah satu kuncinya Microsoft dong. Iya. Nah kan jatuhnya ini mesti ngedevelop ARM baru nih Microsoft. Iya. Microsoft tuh emang Ya itulah ya kira-kira Microsoft ini memang gitu ya. Kalau nah itulah poin kita di awal kan dibuktikan kan. Iya. Ketika tidak ada persaingan, Tidak ada jadilah Microsoft gitu. Oh, udah lah ya kita lanjut ke persaingan yang lain ya. Ini cepat aja ya terakhir ya. Tadi kita kan ini kita sebenarnya honorable mention sih lebih ke kayak Xiaomi 17 Ultra. Iya. Udah di teaser di Indonesia ya. Oh iya benar. Iya Udah gitu mau ya. masuk kayaknya. Iya udah nih. masuk Indonesia dan dia gue liat di pastel ada 3. Jadi satu 17 Ultra, satunya lagi tuh kodenya bla 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 kemungkinan 17 Ultra Leica. Tapi yang dipromosin masih yang hijau. Yang hijau itu berarti Ultra ya? Iya ultra biasa. Iya ya. Bukan yang Leica. Yang Leica ya. Cuman kalau di postel sih kayaknya itu Leica, yang Leica punya tuh ya. Lights Leica. Di Leica ya. Itu menarik tuh. yang bisa diputar. Tapi Iya. sebenarnya tinggal tunggu aja sih ntar di globalnya di announce apa enggak yang Leica-nya. Kalau enggak di global tuh Oh, emang di globalnya belum di-announce? Baru biasanya Cina kan doang. gerbangnya tuh dari Cina ke global baru ke Indo. Iya, nunggu di global lah ya. Iya, nunggu global dulu. Nanti lu bahas gak kalau di global ada? Kalau ada mah nggak Kalau jelas lu lah. ke sono kan Ntar kalau harganya gitu. Wih. Kan kalau di Kan Eropa Indonesia harganya belum mahal. tahu. Iya, kalau di Eropa harganya mahal banget ya. Iya, kalau di Eropa tuh kadang-kadang gue inget, lu tau gak Xiaomi itu pernah launching itu Ultra pertama atau berapa? Gue lupa ada Ultra pertama bukan ya? Ultra sih Xiaomi 12 ya. 12 Ultra kan? Iya Ultra pertama dia tuh singkat gue tuh. Terus pas munculin harga tuh tepuk tangannya delay aja. Gitu. Mahal banget. Iya mahal banget. Dibandingkan harga seharusnya kalau Apple, Cina. harga Apple Pro Max saat Oh. itu. Saat itu gila kan? Maksudnya mungkin sekarang kita bisa debat lah. Dulu kan belum lah. Dengan kamera depan Full HD 30 kan gila. Terlalu berani. Iya. Tapi mungkin itu marketing. Jadi orang ngomongin kan. Enggak, tapi itu emang aturan Enggak. Eropa. Aturan Eropa tuh gila. Iya. Oh iya. Iya, pajak-pajak dan sebagainya. Maksudnya apa yang tadi tepuk tangan tadi? Bukan. Dia bikin mahal banget. Oh. Dia orang ngomongin emang sebagus apa sih kan Iya, bisa gitu. iya bisa juga karena itu kan lagi-lagi Pricing. kelas kan. Iya, pricing strategi. Kayak ada orang beli apa jam apa sih Miller itu? Richard Mille. Iya Richard Mille kan harganya kan Richard gila ya. Mille. Richard Iya Mille. Richard Mille kan. Ini. Iya sementara. Si. Woi, anjing lu kaget gua. Hah? Apa nih? Apple Watch 6 anjing. Iya kan kayak gitu kan. Maksudnya gak semua suka cuman mahal nih gitu. Ketika pakai jadi lebih bangga gitu. Tapi gue jadi kepo dah. Kalau lu Win, fenomena iPhone nih kemarin kan dari lu nanya gue lu deh. Lu kan Apple banget nih. Menurut lu gimana nih? Ngelihat fenomena Android makin meng-iPhone. Nggak apa-apa sih selama usernya. Maksudnya dari segi apa UI? UI gitu-gitu sama desain. Kan desain sekarang udah mulai. Menurut gue sih ujung-ujungnya oke-oke aja ya. Soalnya gue jadi misalnya minjem HP lu, jadi gampang gitu mirip-mirip Iya, gitu iya. kan. Jadi orang begitu pindah pun kayak Iya. misalkan sebelum pakai Oppo pindah ke Vivo, familiar juga gitu ujung-ujungnya. Jadi manusia di bumi punya UI satu standar. Oh, tapi lu berarti gak anjir. Serem juga dong. Nggak, tapi lu kan dulu kan soalnya kan gue tanya gini karena kan lu adalah user Xiaomi. Lu kan sempat Mi fans ada kutip kan nyari-nyari HP Xiaomi dulu kan. Iya. Maksudnya kan ada kebanggaan di situ kan untuk Android kan. Iya gak sih? Apa ya? Sebenarnya dulu kebanggaan Android tuh karena bisa customnya itu ya. Jadi gua nggak peduli sih kalau bawaan orisinilnya apa.
dulu nggak tahu sekarang masih nggak sih Udah kayak nggak flashing. Udah nggak bisa, udah Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Ditutup dari Xiaomi-nya sekarang. Terus XDA developer apa isinya? Oh, barang lama. barang lama. Barang lama. X5 Pro. Oh, yang iya. baru-baru udah nggak bisa. Udah nggak bisa. udahlah, Susah. iPhone aja deh. Yeay! Itu obrolan berbeda ya. Tapi seru kali ya kalau lu berdua tuh dibikin satu konten, intermezzo aja ya. Satu konten ini kayak lu berdua tuh bahas soal kameranya, baterainya berdua. Lu pakai Android, lu pakai Apple. Gue pakai iPhone. Dia pakai iPhone. Ya ganti dulu kan lu Gue pakai Android kameranya juga. cuma satu. Ya itu malah justru seru di situ. Enggak, orang gue jelek-jelekin. Susah. Oh, Maksudnya perawatan gue pakai panorama ya. ribet banget. Lalu juga ada Realme 16 series ya, ini udah ada teasernya juga ya sebenarnya ya. Dan kita udah bikin juga fitnya. Realme udah muncul juga nih ya, bareng Luma Color kameranya. Yang bisa kita spill sejauh ini baru 200 megapiksel sama 50 megapikselnya. Luma Color. Luma Color ya, itu baru dengar juga ya, lu ya? Tapi kayak familiar. Itu Luma Fusion kan? Iya. Iya. Baru-baru itu Iya, apa? iya itu kayak dia ini kayak Teknologi ya? Iya, buat Teknologi kamera Realme. lah gitu. Kemarin gue main ke pabriknya, ya dia cukup serius lah untuk kameranya lah. Jadi di foto tuh Pabriknya bener-bener. siapa? Hah? Realme lah. Pabriknya Realme. Realme. Nah, Luma Color ini brand identitas terpisah atau Itu gue juga atau kurang patennya clear sih Realme? sebenarnya sih. Kayaknya sih dia ini tukang tesnya lah gitu. Gimana ya jelasinnya ya? Kayak hypertone gitu loh. Oh jadi memang teknologi yang ada dari mereka juga. Iya, teknologi jadi teknologi itu untuk develop by Realme sebenarnya, tapi beda R&D kayaknya gitu deh. kayak Realme Imaging. Iya, Realme Imaging Oh, gitu. iya, iya. Dulu Realme Imaging, sekarang ganti ke Luma Color gitu. Ini cara tesnya juga lumayan profesional ya. Maksudnya dia punya scene kayak bar rumah dikasih terang gelap gitu. Jadi emang buat kamera tuh biar lebih bagus lah tone-nya lah gitu. Tapi lu kan kemarin nyobain dikit kan kameranya. Itu doang yang 200. Iya 200 megapiksel sama periskopnya lumayan nggak menurut lo? Ya lumayan sih. Cuman ya kayaknya karena dia 200 megapiksel juga sih kalau cahaya ruangan sih pasti aus kan. Iya, Kayak- karena kan pikselnya kecil kan dia kan. Iya, dan Kecuali kamera lebih pun ini ya. biasanya kan kalau cahaya gini lu shutter harus rendah. Ah. Kalau shutter rendah lu mau tajam segimana juga nanti kan motion blur gitu. Iya. Oh, goyang. blown. Karena shutternya harus turun kan. Iya. Bukan di blown-nya di kalau kita ada gerak Goyang dikit, ini ya. dia Iya. Blur ya. motion blur gitu. Tapi oke sih. Tapi oke lah ya untuk apa namanya Android mid range itu udah lumayan oke ya. Nah, lu gimana menurut lu desainnya di unik gak? Dia tuh desainnya belakangnya mirip kayak GT8 Pro. Iya. Apa sih dia bahannya tuh ya? Gue nggak tahu nama sebutannya. Kayak kain ya. GT8 Pro yang mana? Kayak enggak kayak karet Kayak malah. ya, HP-nya si Alvin. Enrico. Iya. Kayaknya beda belakangnya. Emang sama? Mirip. Kotak. Kayak enggak bahannya tuh kayak karet-karet rubber gitu. Tapi kayak ada ininya. Kodaki. Apa sih namanya? Tekstur. Fur Daknya. apa? Bulu-bulunya kayak ada bulu-bulu dikit. Iya. Maksudnya ada bulu. Ada cowok lu jadi kayak aneh gue nih. Ada, tar dah lu pegang dah. Oh, pegangin. Lu salah pegang kali, Ger. Ada anjing. Lu salah pegang Gak kali, Ger. jelas jadi kayak gue yang salah nih. Kayak Kayak pegang karton Kok jadi cowok. ada bulunya. Masih sih. Kayak ada bulu-bulu gitu. Prediksi harga. Iya, prediksi Berapa, harga ya, ekspektasi harga ya. Nah, gini, ekspektasi ini kita berdua Win ya. Oh, lu belum tahu harganya? Belum tahu. Belum launching. tahu. Menurut lu di atas Reno 15 apa di bawah Reno 15 itu aja? 15 biasa. Iya, 8 juta tuh Reno 15. Kalau Pro harusnya di atasnya. Tapi sebenarnya karena dia biasa mahal, harusnya jangan naik sebenarnya tuh. Karena udah mahal ya Biar kan? worth it handphone-nya. Iya dong, kalau misalnya pakai harga tahun lalu Enggak. Realme 15 Pro berapa sih harganya? Gue lupa deh. 14 Pro. 15 Pro kemarin kan Oh, kita udah kemarin nggak ada launching. Pro Plus. Kemarin kan 15 doang kemarin ya. Sekarang udah 16 ya? Iya kan 16 ya, 16. 7,5. Yang Pro-nya. Iya. Kita megang Yang Pro Plus 9 juta harusnya. 9 juta. 9 juta masih worth it. Worth it enggak sih? Enggak tahu ya. Gimana guys menurut kalian? Kalau 9 juta gitu. 9 juta worth it. Reno kan 9 juta. Atas sama periskopnya sih emang. Itu dia maksud Periskopnya gua. bagus menurut gua sih. Itu dia makanya kan 9 juta kan ada Reno. Reno nggak ada periskop. Kalau dia masuk situ udah harga situ bagus. Lawannya 15T. Bagus kan? Kalau ROS lagi. 15 T ada Realme 8 Y. juta ya HP yang sekabas 15 ada periskop. ada tele doang. Oh, nggak periskop. Kali belum. 2 iya. Yang sekabas itu dulu kemarin 7 juta, sekarang udah 8 juta. Ini naik harganya. Xiaomi itu. Ram anjing Tahun nih. ini ya. OpenAI bangke itu ada di file gak sih si bos itu?
Biar sekalian deh. Tentunya ada ya. Yaudah ya, kira-kira itu buat Realme. Dan terakhir ini honorable juga nih iQOO 15R. 15R. Besok lo Quick usah. reviewnya di, coba dong. Ini handphone bagus banget. Masa gitu doang sih? Ada maksud lu Pertama- bagusnya buat apa nih menurut lu di? Pertama nih casual phone banget ya. Ya kalau lu Gue suka dah. ini Ya desainnya gimana Win kalau lu? Ini Win? desainnya. Lucu Dari tadi ya. Aldi pegang kok kayak mata gue berubah-berubah. Dia Dia ada kayak ada kotak-kotak. kotak-kotak kayak gitu. Kelihatan iya nggak itu sih? desain hero-nya dia. Bagus bagus. Bagus ya. Nah menurut Kamera gua kalau unik. dia nggak lu pada nggak peduli sama kamera dan banyak tuh orang kayak gitu, lu mending beli ini sih. Ya Emang kan, kameranya nggak gitu bagus. Dia nggak ada telenya, Nggak ada telenya cuma doang. 2 Telenya kamera doang. doang. Tapi ultrawide ada dong. Ultrawide Ada. sama Masih main. lebih bagus dari ini. Dan kameranya. sih. iya ultrawide tuh emang kepake buat Tapi laporan. desain emang. bamnya tuh unik loh. Iya, Iya, kayak gua melayang. suka. Bamnya tuh bagus gitu, Kayak kayak melayang. robot gitu kayak Iya. Aneh banget. berkarakter. Kayak melayang kan, aneh banget kan. Gila, ini unik banget sih. Ini handphone anak muda lah ya. Harga berapa ini? Gak tahu, Oh, belum tahu. launch ya? Lu pengen gue ngomong ya? Tapi- gak ada, gak Oh, tahu. lu tahu berarti. Gak tahu. Ya, Tapi dan banyak nanti orang ya? yang udah mulai nebak harganya itu mendekati. Iya. Kayak, wih, udah tahu nih orang-orang harganya. Iya. Ya, berarti udah tahu kan lo berdua kan? Yaudah guys ya, ini kenapa sih Gary? Yaudah ya, mungkin ini aja dulu guys live kita minggu kali ini ya. Sampai jumpa di minggu depan. Bye-bye. Bye.